Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Zizi, salah satu mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada video kali ini saya ingin sharing pengalaman pribadi yang cukup lama bergelut di dunia kepenulisan dan berprofesi sebagai content writer yang kerjaan setiap harinya menulis dan membuat konten. Kenapa saya tergerak untuk menjelaskan, untuk menyampaikan, untuk berbagi pengalaman di dunia tulis menulis? Karena tujuan saya cuma satu, ingin mengajak teman-teman semua ataupun yang menonton video ini supaya punya motivasi yang besar, punya impian yang besar, atau punya keinginan untuk memiliki atau mempunyai kebiasaan menulis. Maka saya ingin sharing nih 3 alasan kenapa kita perlu membiasakan atau kita perlu merutinkan kebiasaan menulis. Alasan yang pertama, menulis itu bisa menjadi sarana untuk mengikat ilmu. Saya jadi teringat perkataan seorang ahli hikmah yang saya dapatkan, yang saya pelajari ketika saya masih duduk di bangku pesantren, bahwa al-ilmu shaydun wal kitabatu qayduhu qaysudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Kita dianjurkan untuk mengikat binatang buruan itu, atau dalam tanda kutip ilmu itu, mengikat erat dengan tulisan. Maka bisa kita analogikan ya, dari perumpamaan ini, menulis itu bisa menjadi sarana yang tepat untuk mengikat ilmu, untuk mengikat pemahaman, untuk mengikat pembelajaran, dan untuk mengikat berbagai pengetahuan. Karena ketika kita terlalu sering mengandalkan, oh iya kok tenang aja, nggak usah ditulis kan masih ingat, bahkan ternyata ya, setelah kita berbicara atau terlalu mengandalkan diri seperti itu, yang terjadi hanyalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya nggak sih? Ketika kita misalnya duduk di bangku sekolah waktu SD, waktu kita masih duduk di sekolah SD, bahkan tidak sedikit guru-guru kita pasti menyarankan kita, pasti menyuruh kita untuk ayo nak tulis yang ada di papan tulis. Atau ketika kita duduk di bangku SMP dan SMA, yang mungkin sebagian dari kita meremehkan, kemudian bilang, udahlah buat apa capek-capek nulis, tenang aja kok masih inget. Tapi yang terjadi apa? Ya udah gitu, hilang begitu aja gitu. Semua informasi, semua ilmu yang mungkin kita pelajari di kelas yang tidak ditulis, yang pada akhirnya kita tidak tulis, akhirnya apa? Tidak hilang begitu saja, kemudian pergi begitu saja. Maka bisa disimpulkan bahwa menulis bisa menjadi sarana yang sangat tepat untuk mengikat ilmu dan pembelajaran. Alasan yang kedua, mengapa sih kita perlu membangun kebiasaan menulis? Ini salah satu poin yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas bersama, bahwa menulis ya, ternyata menjadi tradisi para orang-orang yang soleh terdahulu yang perlu kita lestarikan sepanjang masa. Menulis merupakan tradisi orang-orang soleh terdahulu yang perlu kita lestarikan sepanjang masa. Kalau misalkan kita flashback ya, kita nostalgia, kita membaca sejarah masa lalu, Al-Quran pun itu yang kita baca sampai hari ini, yang kita pelajari sampai hari ini, ternyata ada orang yang menuliskannya. Bayangkan kalau semisal tidak ada Al-Quran, itu tidak ada yang menulis, kemudian tidak ada yang menyusun, bagaimana mungkin kita bisa menikmati, kemudian bisa mempelajari dan mentadaburi Al-Quran sampai hari ini? Atau kita bisa ambil contoh lain, berbagai kitab para ulama yang ditulis oleh orang-orang soleh terdahulu, misalnya kitab Riyadhus Shalihin, kemudian kitab Nashwairul Ibad, kemudian ada kitab Syarah Tauhid, atau kitab hadis-hadis lainnya, berbagai kitab-kitab para ulama lainnya. Itu kan karena yang kita nikmati sampai hari ini, karya-karya para ulama yang kita nikmati sampai hari ini, karena itu bisa kita pelajari sampai sekarang karena ada orang yang menuliskannya, karena ada para ulama yang mau dan sangat gemar menuliskan ilmu-ilmunya ya. Bahkan
kalau misalkan saya baca di berbagai buku, salah satunya buku tentang etika menulis bagi seorang muslim yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Rizky Hafizullah, beliau itu menjelaskan, beliau itu memaparkan, menceritakan salah satu ulama hebat yang dalam sejarah Islam ini merupakan ulama yang paling produktif melahirkan karya. Siapakah itu? Beliau adalah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau itu selama semasa hidupnya, kurang lebih selama 82 tahun, itu mampu melahirkan dan menuliskan karya sebanyak 351.000 lembar. Dan setiap harinya, beliau itu punya kebiasaan menulis sebanyak 40 lembar. Bayangkan, setiap hari bisa menulis dan menghasilkan karya sebanyak 40 lembar. Ya. Kalau misalkan kita kaji lagi, mereka, orang-orang saleh terdahulu, itu sangat-sangat memiliki keterbatasan, apalagi nggak ada namanya teknologi, nggak ada namanya HP canggih, Android atau HP iPhone sampai sekarang ya yang kita lihat itu nggak ada. Mereka tuh hidup dengan segala keterbatasan, tapi karyanya sangat-sangat luar biasa dan masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Itu masya Allah bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi beliau-beliau itu, karena kebaikannya, kemudian ilmu-ilmunya masih bisa kita kaji sampai hari ini. Artinya menulis merupakan tradisi para ulama yang perlu kita lestarikan setiap saat. Alasan yang ketiga, kenapa sih kita perlu merutinkan kebiasaan menulis? Menulis ternyata bisa menjadi sarana untuk menebar kebaikan dan manfaat. Kalau misalkan kita kembali mempelajari hadis ya, kalau misalkan kita kembali membaca ya sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ternyata menulis kalau misalkan teman-teman menyadari hal ini, menulis bisa menjadi sarana yang sangat ampuh untuk menebar kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama. Menulis yang kita niatkan, apalagi menulis yang kita niatkan untuk mengharap ridha Allah, untuk menjaga, untuk mengajak orang lain pada kebaikan, itu bisa menjadi amal jariah yang luar biasa, teman-teman. Bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir meskipun kita tidak lagi berada di dunia ini. Kita nggak pernah tahu konten-konten positif atau pengalaman-pengalaman yang memiliki nilai-nilai kebaikan atau beberapa pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang sudah kita kaji di kelas bersama guru-guru kita, kemudian kita share di media sosial, dan ternyata mampu menggerakkan hati orang lain untuk berbuat lebih baik, kemudian mampu menyadarkan orang lain untuk segera kembali ke jalan yang benar. Itu bisa menjadi wasilah kebaikan ya, dan insya Allah tercatat sebagai pahala selama niat kita ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita meremehkan kegiatan ini. Ini salah satu kegiatan yang sangat-sangat impactful, yang sangat-sangat berguna, yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat berdampak besar bagi kehidupan kita mau di dunia maupun di akhirat kelak. Menulis juga bisa dikatakan bisa menjadi sarana untuk memanjangkan umur kedua kita. Dan ini masih relevan ya dengan hal yang barusan kita bahas sebelumnya, bahwa kebaikan atau tulisan-tulisan yang kita share di media sosial itu bisa menjadi umur jariah, itu bisa menjadi umur kedua ya, yang artinya meskipun kita tidak lagi hidup di dunia ini, tapi kebaikan itu terus mengalir karena pembaca atau ada orang yang membaca tulisan kita kemudian mengamalkan apa yang telah kita tulis. Pembelajaran yang kita tulis, pembelajaran yang kita abadikan dalam sebuah tulisan kemudian dibaca oleh banyak orang. Jangankan banyak orang, 1-2 orang kemudian membaca tulisan kita, hatinya tergerak untuk berbuat lebih baik, kemudian mengamalkan apa yang konten yang sudah kita tulis. Wah, itu sangat-sangat luar biasa, masya Allah ya. Maka di sini saya ingin menyampaikan bahwa menulislah. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk segera menulis supaya hidup kita lebih produktif dan bermakna. Menulis bukan sekedar kegiatan berpikir, tapi menulis juga bisa menjadi
kegiatan ya, untuk memperkaya pikiran dengan berbagai pengetahuan dan gagasan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.